Pasar modal, manajemen portofolio, dan investasi. Kali ini akan membahas mengenai investasi yang diawali dari pengertian investasi. Tujuan dari bab ini adalah untuk mempelajari konsumsi investasi yang dibuat oleh individu-individu atau perusahaan, dan secara spesifiknya setelah mempelajari bab ini diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 1. Konsep-konsep dasar tentang keputusan konsumsi saat ini dan di masa mendatang. 2. Posisi dan peran pasar modal dalam kegiatan pendanaan investasi. 3. Tujuan, proses, dan dasar-dasar keputusan investasi. Nah, definisi investasi. Apa sih investasi itu? Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi dalam istilah manajemen berkaitan dengan berbagai macam aktiva, menginvestasikan sejumlah dana pada aset real, contohnya tanah, emas, bangunan, dan lain-lain, ataupun menginvestasikan aset finansial seperti deposito, saham, reksadana, sukuk, dan obligasi. Nah, ini adalah merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan. Investasi juga mempelajari bagaimana cara mengelola kekayaan investor. Dengan demikian, pengertian yang lebih luas, kapan saja seseorang memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh penghasilannya saat ini, dia dihadapkan pada keputusan investasi untuk digunakan memperbesar uangnya guna konsumsi di masa mendatang. Dalam hal ini, investasi dapat dipahami sebagai konsumsi yang tertunda. Orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsikan, dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensi masing-masing. Orang seharusnya membuat keputusan konsumsi atau keputusan investasi dalam suatu cara yang memaksimalkan utilitasnya. Nah, bagaimana dengan proses investasi itu sendiri? Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memahami proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang dibuat. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Hubungan risk dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier. Artinya, semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Dasar keputusan investasi terdiri atas tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, dan hubungan antar return dan risiko. Nah, return merupakan alasan utama melakukan investasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Suatu hal yang sangat wajar
jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen, perlu dibedakan antara return yang diharapkan atau expected return, kemudian return minimum atau required return, dan return yang terjadi atau realized return. Return harapan atau expected return merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Return minimum yang diharapkan merupakan tingkat return yang disyaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasinya. Sedangkan return yang terjadi adalah return aktual yang merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Nah, sekarang risiko. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan atau required rate of return. Nah, bagaimana hubungan antara tingkat risiko dan return yang diharapkan? Secara teoritis, hubungan antara return dan risiko yang diharapkan merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Nah, bagaimana proses keputusan investasi dibuat? Ada beberapa tahap-tahapan dalam keputusan investasi, yaitu pertama, penentuan tujuan investasi. Kedua, penentuan kebijakan investasi. Ketiga, pemilihan strategi portofolio. Keempat, pemilihan aset. 5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Kita bahas satu-satu mengenai tahapan ini. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi, di mana tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misal, lembaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan mungkin akan memilih investasi pada portofolio reksadana. Sedangkan bagi institusi penyimpan dana seperti bank misalnya, mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Mereka biasanya lebih menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan atau pada penyaluran kredit yang lebih berisiko tapi memberikan harapan return yang tinggi. Tahapan kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Tahapan ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian
dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Tahapan 3 yaitu pemilihan strategi portofolio. Ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan pengguna informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Pemilihan aset, yaitu tahapan ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahapan ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return yang diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko terendah. Sedangkan tahap terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Tahapan pengukuran evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran bagaimana portofolio yang menghasilkan return yang diharapkan. Nah, melalui kinerja portofolio ini menggunakan proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan dengan kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Demikian mengenai investasi, semoga memperoleh pemahaman. Terima kasih.